Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, melalui perayaan Ekaristi ini kita akan mengenang Yesus mendirikan sakramen imamat. Sakramen imamat merupakan anugerah terbesar bagi gereja, karena dengan sakramen imamat hadirlah para pelayan-pelayan dalam gereja. Pastores dabo vobis, aku memberikan kepada kamu gembala-gembala. Inilah kata dari Tuhan melalui Nabi Yesaya. Kita bersyukur pada Tuhan bahwa di Keuskupan Agung Merauke ini ada banyak gembala-gembala kita, tetapi kita berdoa juga supaya mereka menjadi gembala yang benar, bukan gembala yang palsu, gembala sejati, gembala yang sungguh-sungguh seperti Yesus sebagai gembala agung. Juga dalam perayaan Ekaristi ini, minyak-minyak yang akan dipakai di dalam ibadah gerejani akan disucikan, akan diberkati. Kita berdoa supaya dengan hadirnya minyak-minyak suci ini banyak orang mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Kita awali perayaan Ekaristi ini dengan tunduk sejenak di hadapan Tuhan. Kita mengaku segala kekurangan dan kesalahan kita, supaya dengan hati yang pantas kita dapat merasakan hadirnya Tuhan dalam perayaan ini. Kita diam sejenak. Dengan penuh kerendahan hati kita ungkapkan pertobatan kita dengan berdoa bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita kepada hidup yang kekal.
dan mengagungkan Tuhan dengan nyanyian pujian atau Gloria. Gloria in excelsis Deo. In terra solius ore voluntatis laudamus te benedicimus te adoramus te glorificamus te gratias datimus penyelamat kami, Engkau telah mengurapi Putramu yang tunggal dengan Roh Kudus dan mengangkat Kristus menjadi Tuhan. Semoga kami mengambil bagian dalam urapan itu dan menjadi saksi penembus-Mu di dunia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan bacaan kitab suci. Bacaan diambil dari kitab Yesaya. Roh Tuhan Allah ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hatinya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala sebagai ganti abu, minyak pista sebagai ganti kain kabung, dan nyanyian puji-pujian sebagai ganti semangat yang pudar. Maka kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita.
Aku akan memberi upamu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Aku telah menyanyikan kasih setiamu ya Tuhan untuk selama-lamanya. Aku menyanyikan kasih setiamu ya Aku telah mendapat Daud hamba-Ku, aku telah mengurapinya dengan minyak-Ku yang kudus. Maka tangan-Ku tetap menyertai dia, bahkan lengan-Ku meneguhkan dia. Aku hendak menyanyikan kasih setiamu ya Tuhan. Kesetiaan dan kasih-Ku menyertai dia, dan oleh karena nama-Ku tanduknya akan meninggi. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapa-Kulah Engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Aku hendak menyanyikan setiamu ya Bait pengantar Injil, umat dimohon berdiri. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus Tuhan, Raja mulia dan Roh Tuhan ada padaku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Terpujilah Kristus Tuhan. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Sekali peristiwa, Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membuka kitab itu, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam ruangan ibadah itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini digenapilah nas kitab suci ketika kamu mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ketika saya diangkat menjadi administrator sede plena dari Kuskupan Agung Merauke, saya menyaksikan bahwa imam-imam yang bekerja di Kuskupan Agung Merauke ya sangat-sangat sedikit. Padahal jumlah umat kurang lebih 200.000. Imamnya hanya berjumlah kurang lebih 30 orang. Dan calon-calon imam di seminari menengah mungkin hanya 15 orang. Yang ada di Duta Damai di Jayapura hanya 12 orang. Tetapi syukurlah kepada Allah bahwa saat ini jumlah dari calon-calon imam dan para imam telah membengkak. Kini imam yang bekerja di Kuskupan Agung Merauke kurang lebih 70 orang. Jadi sekarang banyak paroki sudah bisa dilayani oleh para imam, bahkan telah berdiri banyak paroki-paroki baru. Tapi juga demi masa depan kita tidak usah takut lagi kekurangan imam, karena jumlah calon-calon imam yang ada di Pastor Bonus dan di beberapa seminari di seluruh Keuskupan Agung kurang lebih ada 200 anak. Dan jumlah frater sekarang yang ada di Duta Damai nanti bulan Agustus akan menjadi 60 orang. Jadi nanti di tahun-tahun mendatang akan muncul banyak imam di Keuskupan Agung Merauke. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan, bukan karena uskup Mandagi, tetapi karena Tuhan menyayangi Keuskupan Agung Merauke ini. Pastores Dabovobis, aku memberikan kepada kamu gembala-gembala
Ini kata Tuhan lewat Nabi Yesaya. Kata-kata ini juga disampaikan kepada kita semua. Pastores dabo vobis. Aku memberikan kepada kamu gembala-gembala. Tetapi saudara-saudari sekalian, kekuatan dari sebuah gereja Katolik memang tidak tergantung dari kuantitas jumlah imam yang banyak. Malah kalau imam-imam itu brengsek, itu hanya merugikan keuskupan. Uskup hanya sibuk dengan mengurus pastor-pastor yang brengsek, pastor-pastor yang seperti koboi-koboi, preman-preman. Kekuatan dari gereja memang ada pada para imam, tetapi imam-imam yang baik, imam-imam yang benar, yang bermutu, seperti dikatakan oleh Paus Yohanes Paulus II, oleh Paus Fransiskus. Imam itu identitasnya ialah dekat dengan Tuhan, harus menjadi man of God, man of prayer, manusia Allah dan manusia pendoa. Imam itu harus dekat dengan uskup sebagai pemimpin. Yang ketiga, imam itu harus dekat dengan sesama imam. Ada persaudaraan para imam, bukan imam yang lari-lari ke sana kemari tidak tahu di mana. Ketika ada pertemuan tidak tahu ada di mana. Ketika ada rekreasi bersama tidak tahu juga ada di mana. Hanya setan yang tahu barangkali. Padahal menurut Paus Fransiskus, salah satu identitas imam adalah para imam itu bersaudara, dan persaudaraan itu dibangun dengan doa bersama, dengan rekreasi bersama dan sebagainya. Dan yang terakhir, imam itu harus dekat dengan umat, sehingga imam seperti kata Paus Fransiskus harus berbau domba, bukan jauh dari umat, menjadi orang yang harus dihormati, harus ditinggikan. Imam-imam menjadi imam yang pemalas, yang tidak terlibat dalam kehidupan umat. Saudara-saudara sekalian, tentu kita berdoa sekuat-kuatnya supaya Keuskupan Agung Merauke ini dikaruniai imam-imam yang banyak, tetapi juga imam-imam yang bermutu. Dan mutu dari imam-imam terkait dengan apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, dekat dengan Allah, dekat dengan uskup, dekat dengan sesama imam, dekat juga dengan umat. Nah, pada kesempatan ini juga saya ingin juga memberikan kepada khususnya para imam inspirasi dari bacaan Injil yang kita dengar hari ini. Ada 3 hal yang ingin saya garis bawahi. Yesus pada hari Sabat biasa datang ke rumah ibadat. Biasa, ada kebiasaan. Rupanya memang hidup Yesus itu penuh dengan iman, sehingga tidak bisa lepas dari bait Allah. Imam-imam juga harus demikian, tidak bisa lepas dari kapel, dari gereja. Harus berada mulai pagi hari harus datang ke kapel atau ke gereja
bukan nanti dibangunkan oleh umat. Di mana imam kami? Masih tidur. Sehingga seringkali di gereja itu tidak ada misa karena imam sudah masih tidur. Semoga ia cepat mati juga di tempat tidur, karena dia lupa akan tugasnya. Nah, padahal imam itu harus biasa datang ke gereja, datang ke kapel. Dan yang kedua, kita dengar tadi, Yesus datang ke bait Allah sambil berdiri membaca kitab suci, khususnya kitab Nabi Yesaya. Para imam harus menjadi manusia kitab suci, bukan manusia iPhone dan Samsung atau Android lain, tapi manusia kitab suci, membaca kitab suci. Karena di dalam kitab suci terkandung sabda Tuhan yang mengingatkan panggilan dan perutusan para imam. Banyak imam lengkali mulai lupa akan panggilannya. Karena apa? Tidak membaca kitab suci lagi. Hanya pada saat misa barangkali baru cari kitab suci. Santo Ignatius dari Loyola, Santo Agustinus, kalau kita baca dalam riwayat hidup mereka, keduanya bertobat karena membaca kitab suci. Kitab suci membawa orang kepada pertobatan. Karena itu para imam yang tidak lagi membaca kitab suci, ya, orientasi hidupnya sudah jadi lain. Dan kitab suci bukan HP. Seringkali imam-imam sudah tidak baca kitab suci karena mengatakan di dalam HP sudah ada kitab suci. Omong kosong. Memang, tetapi dalam HP itu ada banyak hal yang jelek juga. Jadi sambil baca kitab suci, lihat lagi yang lain. Tidak usah lagi bawa kitab suci. No laudes, no vesper, cari saja di HP. Sehingga di mana-mana hanya HP saja. Tanya mana brevir, sudah ada di kitab suci. Uskup yang bodoh, tidak milenial, tidak modern. Ini HP bukan kitab. Kita butuh kitab suci, buku untuk kita baca, kita renungkan dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah terungkap di dalam bacaan Injil, kekuatan dari Kristus adalah Roh Kudus. Roh Tuhan ada padaku. Rohlah yang membuat dia mewartakan kabar baik, mewartakan pembebasan, dan seterusnya. Roh Kudus. Seorang imam harus menjadi manusia rohani, manusia yang dikuasai oleh roh, sehingga penampilannya memang rohani, bukan penampilan koboi. Nah, sudah pakai kalung, sudah ada cincin padahal belum uskup, dan sebagainya. Celana juga sejur turang bagus sebelum dia meninggal. Pernah dia berkata kepada imam-imam datang ke gereja pakai sepatu modern yang berkilat-kilat, sepatu yang pakai listrik, lantas celana yang robek di pantat. Sekarang mulai begitu.
Karena modern. Coba bayangkan, Pastor John Kandam pakai sepatu yang berkilat-kilat. Lantas Pastor Hengki juga berkilat-kilat. Dan semua rupa kilat semua. Kekuatan seorang imam adalah roh Tuhan, Roh Kudus. Bukan kekayaan, bukan kehebatan duniawi, bukan bakat dan kemampuan. Bakat dan kemampuan itu anugerah roh. Tapi kekuatan seorang imam adalah roh Tuhan ada padaku. Dan roh Tuhan itu hanya bisa dihadirkan melalui doa, melalui ekaristi, melalui devosi dan adorasi. Orang yang menjadi pendoa, roh Tuhan senantiasa hidup. Tapi manusia yang tidak berdoa lagi, roh Tuhan mati. Demikianlah juga bisa nampak dari para imam yang sudah mulai mati panggilannya, ya, mulai tidak bersemangat lagi. Karena apa? Yang menguasai dirinya bukan roh Tuhan lagi, bukan Roh Kudus, tapi Roh Kudis barangkali. Bukan kekuatan dari dalam, dari Tuhan. Marilah kita berdoa supaya kita memiliki imam-imam yang baik di Keuskupan Agung Merauke, dan kita yakin hal ini karena yang ada sekarang ya pada umumnya baik juga. Yang ada sekarang memang ada yang liar-liar juga, tapi umumnya baik. Semoga makin baik imam-imam kita, dan pasti umat senang, biarawan-biarawati pasti senang melihat imam-imam yang baik, imam-imam yang sungguh menampilkan Kristus Gembala yang baik. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, kini kita masuk dalam pembaruan janji imamat. Para imam silakan berdiri di depan altar. Saudara-saudara seimam, kini kita kenangkan saat Kristus Tuhan kita mengikut sertakan para rasul dan kita dalam martabat imamatnya. Pada saat ini kami minta kepada saudara-saudara agar membaharui janji imamat yang pernah saudara ucapkan di hadapan uskup dan umat. Silakan para pastor. Kami berjanji di hadapan uskup dan umat untuk bersatu dengan Kristus dan menjadi serupa dengannya, dengan kami dan menepati janji kami terhadap tugas suci yang kami terima dengan gembira pada hari pembaptisan demi kecintaan Kristus dan gerejanya. Kami berjanji untuk menjadi pelayan setia dalam perayaan Ekaristi Kudus dan dalam upacara liturgi lainnya, serta setia menjalankan tugas suci mengajak umat dengan hidup kepada Kristus, pemimpin dan pembawa kita, bukan sebagai orang-orang yang ingin akan harta benda, melainkan semata-mata karena hasrat menyelamatkan sesama. Umat silakan berdiri.
Sekarang saya minta kepada saudara-saudara seluruh umat supaya berdoa bagi para imam. Dan berdoalah bagi saya yang hina-hina ini, agar saya setia kepada tugas kerasulan yang dipercayakan oleh Kristus kepada saya. Semoga Tuhan melindungi kita sekalian dengan kasih sayang-Nya dan menghantar kita para gembala dan kawanan domba menuju hidup abadi. Amin. Para imam silakan kembali ke tempat dan kita masuk di dalam upacara pemberkatan minyak permandian, minyak krisma dan minyak pengurapan orang sakit. Bapak Uskup yang terhormat, kami menyerahkan minyak permandian, minyak krisma, dan minyak pengurapan orang sakit. Sudilah Bapak Uskup memberkatinya agar dapat dipergunakan demi kepentingan seluruh umat. Kami serahkan pula diri kami dan kepentingan seluruh umat yang kami satukan dengan roti dan anggur ini, lambang persembahan suci penyelamatan kami. Inilah minyak katekumen. Yang pertama, minyak permandian dan krisma. Marilah berdoa, kita berdiri. Ya Allah, penguasa dan pelindung umat manusia, minyak ini Kau jadikan lambang kekuatan. Sudilah memberkatinya supaya para calon permandian yang diurapi dengan minyak ini menerima kekuatan, memperoleh kebijaksanaan dan kemampuan untuk memahami Injil Yesus Kristus dan berkobar-kobar dalam menempuh jalan hidup Kristiani, sehingga mereka layak diangkat menjadi anak-anak-Mu dan diperkenankan lahir baru serta hidup dalam persatuan gereja-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah minyak krisma. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa supaya Ia memberkati dan menguduskan minyak ini. Semoga batin mereka yang diurapi dengan minyak ini diteguhkan supaya mereka layak ikut serta dalam karya keselamatannya. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena sakramen-sakramen yang Kau anugerahkan kepada gereja-Mu.
rahasia pengurapan suci yang masih terselubung selama perjanjian lama kini menjadi tampak dalam Putramu yang terkasih. Setelah Yesus Kristus Tuhan kami menyelamatkan manusia dengan wafat dan kebangkitannya, gereja dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya. Demikianlah karya keselamatanmu dapat dilanjutkan oleh gereja. Dengan minyak suci ini anak-anakmu diperkaya dan diperkuat oleh Roh Kudus, sehingga mereka menjadi serupa dengan Kristus dan dapat ikut serta dalam jabatan nabi, imam, dan raja. Para imam mengangkat tangan dan kita berdoa bersama-sama. Maka kami mohon ya Tuhan, kuduskanlah minyak ini dengan rahmat-Mu, curahkanlah dalamnya kekuatan Roh-Mu, Yesus Kristus, dan minyak ini dapat membaptisma. Karena Kristus juga telah berbagi para imam, raja nabi, hampir dan seluruh umat yang sedang mereka telah menerima bantuan guna melaksanakan tugas panggilan mereka. Dengan demikian memperoleh kemuliaan abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertahta sepanjang segala masa. Amin. Inilah minyak pengurapan orang sakit. Marilah berdoa. Ya Allah, sumber penghiburan seluruh umat, melalui Putra-Mu Engkau sudi menyembuhkan orang-orang sakit. Utuslah roh penghibur dari surga atas minyak ini, hasil tumbuh-tumbuhan yang telah Kau ciptakan bagi kami. Semoga karena berkat-Mu minyak ini menjadi obat bagi mereka yang akan diurapi dengannya, memberi kekuatan kepada jiwa raga mereka, dan menghilangkan segala derita dan penyakit. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Oh
Berdoalah saudara-saudara sekalian supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahanku diterima dan kemuliaan Tuhan dan keselamatan. Mari para imam berkumpul sekitar altar. Para imam maju berkumpul sekitar altar. Tuhan, kami mohon semoga kekuatan korban Kristus mengatasi kekurangan kami dan membarui semangat kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertakhta sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa dimanapun kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab dengan urapan Roh Kudus Engkau mengangkat putramu menjadi satu-satunya imam perjanjian baru yang kekal. Dengan keputusan yang mengagumkan, Kau tetapkan agar imamat Kristus tetap terpelihara dalam gereja. Kristus menganugerahkan martabat imamat dan raja kepada seluruh umat pilih-pilihannya dengan upacara penumpangan tangan. Ia pun telah memilih sekelompok orang menjadi sahabatnya yang istimewa untuk bersama dia melayani umat. Atas nama Kristus, mereka harus memperbarui korban untuk keselamatan umat manusia dengan mengidangkan perjamuan Paskah bagi putra-putrimu. Dengan cinta kasih, mereka harus membina umat yang kudus, mendidiknya dengan pewartaan sabda, dan menyegarkannya dengan perayaan sakramen. Mereka harus menyerahkan hidup mereka bagimu demi keselamatan saudara-saudara mereka, sambil berusaha menyerupai Kristus sendiri dan tetap bertekun menyatakan iman dan cinta kepadamu. Bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami pun memujimu, ya Tuhan, dan bersorak-sorai sambil bernyanyi.
Kita lanjutkan dengan doa syukur agung yang kedua. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, Maka kami mohon kuduskanlah pesenar ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia mengucapkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, Kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur kami layak menghadap Engkau dan mengabdi kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima nurul darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Petrus Canisius Madagi, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Silakan berdiri. Kita serahkan seluruh perjalanan hidup kita dalam tangan penyelenggaraan Bapa kita yang ada di surga. Kita ungkapkan penyerahan diri ini dengan berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi
Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Marilah kita saling peluk satu dengan yang lain sebagai tanda kita saling berdamai. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh Kristus. Darah Kristus.
Semoga kami dapat menyatakan keagungan Kristus dalam hidup kami, sebab Dialah Tuhan dan Penentara kami yang hidup dan bertakhta sepanjang segala masa. Amin. Ada pemberitahuan? Silakan, Serjon, cepat-cepat. Bapak Uskup, para pastor, suster dan umat sekalian, pertama terima kasih banyak atas kebersamaan pada misa Krisma ini. Dan yang berikut, Pastor Paroki Hengki Kariwop mengundang kami, para pastor, imam frater, suster untuk makan bersama di pastoran katedral. Oke, cukup. Ya, Sudah. nanti pastor paroki yang kasih tegaskan. Oke, enggak usah. Jadi mengundang kita bukan mengundang kami. Nanti cuma kami ini, kita semua ya, masuk para suster ya. Iya, iya, suster juga. Oke, mari kita berdiri mohon berkat Tuhan.
Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Misa sudah selesai. Syukur.